Lihat apa yang ada di depan kosong, tapi kita melihat bahwa yang duduk-duduk ini, yang kosong-kosong ini adalah malaikat-malaikat surga yang sedang duduk di tempat ini. Ya, jadi kalau ada yang tidak ada, Tuhan Yesus gantikan malaikat surga yang ada. Anggap saja di sini dengan iman Tuhan yang sedang duduk. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jadi orang tidak boleh putus asa. Kita harus semangat terus menghadapi apa yang menjadi tantangan-tantangan yang ada di depan. Pagi hari ini ada satu pelajaran yang Tuhan bawakan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-11, boleh kita baca sampai dengan 2 Korintus 7 ayatnya yang pertama. Sekali lagi 2 Korintus 6 ya, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 2 Korintus 7 ayatnya yang pertama. Oke, semua sudah dapat? Saya percaya Bapak Ibu akan mendengar baik-baik dan merenungkan, dan kita akan melihat ya, Tuhan akan beracara di dalam kehidupan kita. Saya membaca dengan perikop di sini, jangan ada lagi noda kekafiran. Sekali lagi perikop di sini, jangan ada lagi noda kekafiran. Tapi kalau di terjemahan sehari-hari, nasihat terhadap pengaruh orang-orang yang tidak beriman. Kalau di terjemahan sehari-hari menuliskan di sini nasihat terhadap pengaruh orang-orang yang tidak beriman. Oke, saya membaca ayatnya yang ke-11. Hai orang-orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu adalah tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat sempit di dalam hatimu. 13, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anak, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. 14, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanapun terang dapat bersatu dengan gelap. Sampai di sini dulu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kalau pagi hari ini seberapa jemaat yang ada, kita anggap saja jemaat-jemaat yang tidak hadir ini mereka lagi di luar kota. Kita anggap saja begitu. Jangan kita anggap bahwa mereka sedang malas atau mereka sudah tidak rindu lagi untuk beribadah. Kita anggap saja jemaat-jemaat ini sedang berlibur. Ya, berlibur ke Singapura boleh, berlibur ke Belgia boleh, berlibur ke Cekoslovakia boleh. Kemana mereka berlibur di tempat yang jauh. Kita anggap saja begitu. Ya, karena saat ini sebenarnya kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai, menjaga, melindungi kita, bahkan memberkati kita. Sepantasnya kita harus datang mencari Tuhan. Tetapi kalau saat ini kita belum bisa datang, ya kita anggap saja karena saat ini sedang berlibur. Dan besok mulai Senin masih ada libur, Selasa baru mulai berperang. Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan. Beberapa saat yang lalu, saya berbicara dengan ibu kekasih kita. Bu, saya lagi pusing kepala. Kenapa Pak Herman pusing kepala? Saya lagi buka cek sebanyak 7 miliar. Saya harus membayar THR untuk karyawan. Kurang lebih ada 1.000 orang. Jadi saya pusing kepala. Dan dia menjawab, dan sekarang dia sudah tidak lagi seperti itu. Dia sudah hidup seperti orang-orang biasa. Dia bilang, ya sudah ada apa-apa. Biar buka cek saja. Kalau ada dana dijalankan. Kalau tidak ada dana, ya sudah tidak usah dijalankan.
Saya hanya berbicara kepada Mas dia. Dan dia tahu bahwa kehidupan dia yang dulu hidupnya dikejar seperti itu. Ya, selama liburan membukakan cek yang begitu banyak. Sehingga dia harus pusing, dia harus gelisah, dia harus susah dan lain-lain. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, sekarang dia sudah tidak seperti itu lagi. Cuma dia berkata, ya sudah Pak Herman, kalau ada dana dijalankan. Kalau tidak ada dana, ya sudah minta tolong yang sudah cek yang diberikan jangan dimasukkan. Sebab kalau dimasukkan, itu cek-cek bisa backlist semua kita. Kalau sudah kena backlist susah, dia bilang. Ya oke, sambil saya bergurau kepada dia, saya ingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan pesankan kepada kita. Dikatakan, jangan ada lagi noda kekafiran di dalam kehidupan kita. Tuhan pesan kepada kita pagi hari ini, jangan ada lagi noda kekafiran. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan nasihat terhadap pengaruh orang-orang yang tidak beriman. Sangat berbahaya. Kepada siapa? Orang kita, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, oke. Ya, sangat berbahaya sekali dengan orang-orang kalau kita berkumpul, orang-orang yang tidak beriman. Sangat sekali berbahaya. Ya, sangat sekali berbahaya. Apalagi saat ini akhir-akhir zaman seperti inilah. Maka itu apa yang dituliskan Rasul Paulus, nanti kita akan jelaskan itu. Di dalam ayat 11 dikatakan, hai orang-orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu adalah tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hatimu. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus? Kita tahu Rasul Paulus ini adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Orang yang sudah dibuka pikiran hatinya. Orang yang hatinya hanya memikirkan bagaimana tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Orang ini kalau kita belajar seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pemikiran-pemikiran penuh dengan kasih. Dia berkata kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Keluarkan di dalam ayatnya yang ke-11. Disuruh kepada jemaat-jemaat yang di Korintus. Hai orang-orang Korintus. Kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Ya. Kalau boleh kita merenungkan. Bahwa Rasul Paulus ini. Yang sudah dipilih sama Tuhan. Dia mempunyai hati yang memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dia punya hati. Ya, dia punya hati. Bahwa memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Itu susah. Karena banyak saat ini. Orang itu hanya memikirkan diri sendiri. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan saya. Kalau orang yang hanya memikirkan kehidupan saya, itu sangat-sangat berbahaya. Tetapi kita belajar Rasul Paulus, ya, dia memikirkan betul-betul kepada jemaat yang di Korintus. Sekarang oke, Rasul Paulus kita biarkan dulu. Kita ambil dulu tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga memberikan contoh. Dia yang kaya ya, di surga. Dia siap kaya, dia jadi miskin, dia turun ke dunia. Dirubah kita yang miskin di dunia jadi kaya. Inilah yang perlu kita merenungkan baik-baik. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dia sudah siap. Yang kaya dia siap turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk kita. Dan kita yang miskin karena sudah percaya kepada dia, kita yang jadi kaya dan dia yang jadi miskin. Kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu dia ada di dalam dunia selama
3,5 tahun, ya dia ada, dan 3,5 tahun penderitaan demi penderitaan, ya dia hadapi. Karena siapa? Untuk kita. Untuk kita. Dia korbankan untuk kita. Tetapi bagaimana kehidupan kita? Apakah kita juga mau ikut berkorban seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Rasul Paulus sudah lakukan ini. Ya. Dia berkata kepada jemaat di Korintus. Apa yang dia berkata kepada jemaat di Korintus? Dia senantiasa mempunyai hati, memikirkan terus. Hatinya dia berikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Hatinya dia berikan kepada jemaat yang ada di dalam di Korintus. Nah, pagi hari ini, mari kita boleh merenungkan. Yang mana Rasul Paulus mengatakan hatinya dia berikan betul-betul kepada jemaat di Korintus. Hati semuanya dia berikan. Di dalam berjemaat Yohanes 10 ayat 14, 15, 16. Senantiasa saya menekankan. Ada 2 gembala. Ada gembala yang benar-benar dia memperhatikan hatinya, dia memperhatikan betul-betul kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat. Tapi juga ada gembala yang hatinya tidak. Dia hanya perhatikan yaitu upah untuk dia. Nah, pagi hari ini mari kita boleh merenungkan sejenak di dalam kehidupan kita. Di dalam kita berjemaat juga. Apakah kita bisa mengikuti jejaknya daripada Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Ikutlah jejak daripada Tuhan Yesus. Apakah kita ini juga ikut jejak daripada Tuhan Yesus? Yang senantiasa memperhatikan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita. Inilah yang Tuhan minta. Karena Rasul Paulus dia berkata, dia begitu hatinya dia berikan. Dia berikan betul-betul. Ya, terus terang dia berikan kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Tapi kita melihat yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12, 2 Korintus 6 ayat ke-12. Dan bagi kamu adalah tempat yang luas dalam hati kami. Bagi kamu, katanya Rasul Paulus, tempat di dalam hatinya yang luas bagi jemaat di Korintus. Bagi Tuhan Yesus juga. Untuk jemaat-jemaat yang ada di muka bumi, di muka bumi. Dia punya hati yang semuanya dia berikan untuk jemaat ini. Dia berikan kepada orang-orang yang ada di dalam dunia. Dan juga kita sebagai saya, sebagai gembala. Seberapa yang ada? Bagaimana hati saya? Apakah hati saya juga betul-betul berikan semua kepada jemaat-jemaat Tuhan? Apa tidak? Ya, itu juga perlu periksa untuk saya. Karena firman Tuhan ini yang kita menyampaikan bukan hanya sekedar kita berfasih lidah, kita menyampaikan tetapi kita tidak bisa melakukan. Tetapi mari kita sama-sama mengintrospeksi kembali di dalam kehidupan kita. Firman itu bukan kepada jemaat dulu, firman itu dulu kepada yang menyampaikan. Saya senantiasa melihat daripada anak-anak ini yang menyampaikan di dalam berjemaat, menyampaikan di dalam Zoom dan lain-lain. Saya melihat mereka menyampaikan semua dengan kata-kata yang bagus. Tapi apakah mereka menyampaikan, mereka melakukan juga apa tidak? Kalau hanya sekedar menyampaikan, saya rasa semua orang itu bisa. Dia tinggal baca, minta pimpinan Roh Tuhan, dia bisa menyampaikan. Tetapi bisakah dia melakukannya? Seperti pagi hari ini, saya menyampaikan seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus dia menyampaikan kepada jemaat di Korintus dan dia lakukan semua ini. Bagaimana saya yang saat ini yang menyampaikan, apakah saya juga melakukan apa tidak? Kalau saya hanya sekedar menyampaikan saja dan saya tidak melakukan apa yang Tuhan berkata. Coba kita melihat Matius 23 ayatnya yang pertama. Matius 23 ayatnya yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya.
Katanya, lanjut di dalam ayatnya yang kedua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Lanjut yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Turut, apa yang diajarkan itu turut kebenaran, sebab yang diajarkan itu adalah kebenaran. Kita harus turut, tidak boleh kita tidak turut. Kita harus turut betul-betul yang diajarkan kepadamu. Tetapi ingat, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. 2000 tahun yang lalu, pada zaman Tuhan Yesus juga sudah ada manusia seperti itu. Maka itu kita perlu diingatkan, menyampaikan kebenaran firman. Jangan sampai kita bisa menyampaikan, kita tidak bisa melakukannya. Firman itu punya kuasa. Berapa banyak di muka bumi, berapa banyak hamba-hamba Tuhan, ya, mereka bisa menyampaikan, apakah bisa melakukan apa tidak. Seperti pagi hari ini, seperti jemaat-jemaat Tuhan, seperti pelayan-pelayan Tuhan. Yang terpenting saat ini saya menyampaikan, apakah saya menyampaikan bisa saya melakukannya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan ini, yang paling penting itu orang dalam dulu. Orang ring satu saya yang tahu. Bisa siapa orang ring satu? Istri saya, anak-anak saya. Papa boleh berbicara, ya, tapi Papa tidak pernah memperhatikan kita. Tidak melakukan kebenaran. Percuma itu Papa sampaikan. Tidak ada gunanya. Karena saya hanya bisa menyampaikan dengan fasilitas, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Rasul Paulus boleh menyampaikan seperti itu. Dia mengatakan kepada jemaat-jemaat di Korintus, engkau boleh menyampaikan tetapi engkau tidak menjadi contoh, engkau tidak menjadi teladan. Tuhan Yesus boleh menyampaikan semuanya, tetapi dia tidak jadi contoh dan tidak jadi teladan. Tapi kita melihat Tuhan Yesus, kita melihat Rasul Paulus, selama kita belajar firman Tuhan ini, mereka melakukan semua apa yang mereka katakan, mereka lakukan. Mari kita juga, ya, jangan mau seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi hanya bisa berpandai-pandai berbicara dengan bahasa-bahasa glosolali, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Percuma, nol. Percuma sekali lagi, nol. Sebentar, Saudara Andre dipercayakan, memang sudah bicarakan, dia harus menyampaikan di satu gereja, ya, yaitu di gereja daripada keluarga, ya, disampaikan. Saya hanya ngomong, pagi-pagi saya jalan 4:30, saya jalan, loh kok saya lihat di gereja, di kantor ini kok sudah ada AC nyala lampu, loh kamu. Saya lupa bahwa hari ini dia punya tugas, ya, tugas untuk di sana. Tapi di situ saya tanya, loh kamu kok pagi-pagi kamu kok sudah bangun? Dan iya Papa, saya menyiapkan firman Tuhan. Saya hanya ngomong kepada dia, engkau siapkan firman Tuhan dan kau sampaikan dan kau harus lakukan. Jangan sampai engkau sampaikan saja dengan fasilitas, mungkin saat ini engkau dengan berbaju batik dan lain-lain, engkau pergi menyampaikan, tetapi engkau hanya bisa menyampaikan dan kau lihat nanti sepupu-sepupu itu yang ada di situ, mereka berkata, Andre hanya bisa berbicara tetapi tidak bisa menjadi pelaku. Jangan sampai macam begitu, itu Tuhan tolak kepada kita. Kita tahu Matius 7 ayat 21. Enyahlah engkau. Ya, aku tidak pernah kenal engkau. Engkau boleh bernubuat, engkau boleh melakukan apa, tetapi tidak bisa melakukannya. Enyah engkau. Jangan sampai kita sendiri ditolak. Kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus dengan jelasnya mengatakan di sini, ya, dia punya hati luas, ya, untuk jemaat. Jemaat siapa? Jemaat di Korintus. Luas hatinya. Dia perhatikan betul-betul kepada jemaat ini.
Bagaimana? Apakah saya sebagai jemaat, saya sebagai gembala, juga perhatikan apa tidak? Pasti Tuhan izinkan. Kalau sudah dipilih sama Tuhan, itu pasti. Dengan sendiri Tuhan sudah berikan hati. Untuk apa? Memperhatikan anak-anaknya. Hatinya benar-benar plong dia berikan kepada anak-anaknya. Saya tidak perlu berbicara, Bapak Ibu boleh merenung-renungkan dan doakan saya supaya saya tetap kuat. Bagaimana pada waktu saya bersama dengan Bapak Ibu, ya, pada waktu Bapak Ibu punya persoalan, masalah, saya ada. Apakah saya tidak semua saya berikan? Hati saya berikan semua. Coba kita boleh merenungkan. Inilah yang Tuhan mau. Ya. Apakah saya tidak berikan semua, saya pertaruhkan semua. Dulu saya pernah berbicara, saya waktu menolong seseorang, sudah tidak ada jalan, tapi saya tetap pasang hidup saya ke depan. Saya pasang, sampai saya itu dipegang kerak saya, tapi kan tidak apa-apa. Saya pertaruhkan semuanya. Saya pertaruhkan semuanya. Kembali lagi, kita belajar seperti Rasul Paulus. Dia katakan, dan bagi kamu adalah tempat yang luas dalam hati kami. Bagi jemaat-jemaat surya kebenaran adalah tempat yang luas bagi hati saya. Ya. Bagi saya. Tempat yang luas berarti saya senantiasa memperhatikan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Bagaimana? Kita sebagai jemaat, nanti kita akan baca, memperhatikan seperti pagi hari ini. Saya menyampaikan dengan ketulusan hati, keluguhan. Saya mendengar firman Tuhan waktu itu disampaikan oleh Bapak Daniel pada waktu Zoom. Waktu dia sampaikan ini, wih, kok ada bahasa seperti ini? Dia berkata begini, Bapak Gembala begitu memperhatikan, ya. Pagi-pagi dia bukakan itu ibadah. Supaya apa? Jemaat-jemaat dikuatkan. Ibadah dibukakan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Supaya jemaat itu mereka bisa bertumbuh. Tapi dengan semua hati dia berikan. Tetapi jemaat-jemaat ada pada waktu disampaikan. Mereka tidak menghiraukan firman Tuhan itu. Ada yang main HP. Ada yang tidur dan lain-lain. Apakah Bapak Gembala tidak kecewa? Karena dia berbicara pada waktu itu tentang kecewa. Apakah tidak kecewa? Saya percaya Tuhan Yesus tidak kecewa. Kalau kerohanian kita ini sudah bertumbuh, naik dengan yang bagus, pasti tidak kecewa. Saya percaya Rasul Paulus dia sudah berikan hatinya sepenuh untuk jemaat di Korintus. Jemaat Korintus tidak menghiraukan. Apa tidak kecewa? Secara manusia kecewa. Saya sudah memperhatikan kamu, saya sudah menolong kamu dan lain-lain. Tetapi kamu kok tidak pernah meresponi. Tidak kecewa, pasti kecewa. Tapi inilah firman Tuhan. Memang harus terjadi seperti ini. Itu adalah latihan untuk kita. Tapi Rasul Paulus ini dia berikan hatinya full ya kepada jemaat-jemaat di Korintus. Tinggal bagaimana jemaat-jemaat di Korintus ya mau memperhatikan enggak, mau membuka hati enggak. Tapi kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia katakan di sini, dan bagi kamu adalah tempat yang luas hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jadi Rasul Paulus ini punya hati pure, dia berikan semua kepada jemaat di Korintus. Tapi jemaat di Korintus mereka tutup hati. Mereka berikannya sedikit saja kepada Rasul Paulus. Betapa sakitnya, betapa kecewanya. Tapi kita belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah berkorban. Kita melihat waktu dia berkorban, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Mereka bukan bilang
haleluya, berkatilah Tuhan kita. Tidak, tapi malah dia mengatakan, salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Inilah manusia. Jadi kita kalau bukan panggilan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala atau menjadi pendeta, bukan panggilan Tuhan, dia akan jatuh. Kemarin saya pergi berenang, karena kemarin dulu hujan begitu besar, di tempat yang saya berenang itu kolam renangnya masuk kotoran semua, jadi tidak bisa berenang. Saya lari pergi berenang di tempat saya yang lama. Pada waktu saya lari pergi berenang yang lama, saya ketemu dengan seseorang. Orang ini badan tebal, tinggi. Tapi kan saya suka menyapa. Saya datang, ya apa kok, gini-gini cerita. Waktu itu, waktu menceritakan tentang pekerjaan. Dia tanya, kau kerja apa? Dia cerita kerjanya. Dia tanya kepada saya, Bapak kerja apa? Saya bilang, saya ini hamba Tuhan. Pada waktu bilang saya hamba Tuhan, dia meresponi betul-betul. Dia menghargai. Kita melihat tadi seperti apel. Om. Ya, dia meresponi betul-betul. Cuma dia hanya berkata kepada saya, Pak, zaman sekarang Pak, ya, banyak gereja ditutup. Ya, kenapa gereja-gereja ditutup? Satu, mereka tidak punya gedung, Pak. Banyak sekali gereja-gereja ditutup, mereka tidak punya gedung. Kedua, tidak punya gedung, jemaatnya hilang. Tetapi juga banyak sekarang jemaat yang berguguran. Mereka sudah tidak mau menerima ajaran-ajaran sehat lagi. Mereka hanya menerima untuk senang-senang artis dan lain-lain. Itu yang mereka senang. Ajaran-ajaran sudah tidak mau lagi. Jadi banyak sekali yang berguguran. Tapi saya percaya dia bilang, kalau seorang hamba Tuhan, kalau sudah dipilih sama Tuhan, dia tidak akan berguguran. Dia tetap jalan, apapun yang terjadi dia tetap jalan. Amin. Saya katakan, saya tolong tanya, ya, kamu tahu banyak yang tutup? Iya, dia bilang, karena apa? Pada waktu COVID, banyak gereja tutup, waktunya mereka sewa itu gedung-gedung sudah selesai. Waktu mau sewa ulang lagi, sudah tidak punya duit. Ya, jemaat sudah berantakan, hilang semua. Jadi saat ini mereka, tapi saya percaya dia bilang kalau orang yang sudah dipilih sama Tuhan dan Tuhan taruh mereka ada di dalam rumah Tuhan, itu Tuhan akan membuat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan. Dikotbahkan oleh Ibu Andreas di dalam Mazmur 60 ayat 5 kalau saya tidak salah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, coba kita melihat Mazmur 60 ayatnya yang kelima. Ya, kalau saya tidak salah, betul Bu Andreas ya? Hah? 65 ayatnya yang kelima, sorry. Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Coba kita lihat. Ini barusan Ibu Andreas berkhotbah. Dia mengatakan begini. Ya, 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Sekali lagi, berbahagialah orang yang engkau pilih. Dan engkau suruh mendekatkan diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ini kalau orang yang sudah dipilih sama Tuhan, seperti Raja Daud dikatakan berbahagialah. Coba kita melihat terjemahan sehari-hari lebih jelas lagi. Terjemahan sehari-hari, Mazmur 65 ayat 5, terjemahan sehari-hari. Ya, agak cepat sedikit. Ya, haleluya, haleluya. Apa yang dikatakan di sini? Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau panggil. Apa itu? Untuk tinggal di rumahmu. Orang itu kalau sudah dipilih, dipanggil sama Tuhan, disuruh tinggal di rumahmu. Tinggal di rumahmu. Kami akan dipuaskan dengan segala yang baik di rumahmu. Kediamanmu yang suci. Kita boleh artikan secara duniawi dulu. Ya. Orang itu kalau sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala. Dengan sendirinya Tuhan sudah sediakan tempat baginya. Untuk dia tinggal. Tuhan sudah sediakan. Jadi kita tidak perlu lagi cari kemana-mana. Cari kemana-mana.
datang kepada orang-orang, membuka proposal dan lain tidak. Tuhan sudah siapkan semua. Kalau orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dipanggil, dikatakan di sini, orang yang kau pilih dan kau panggil untuk tinggal di rumahmu. Saya berbicara tadi secara hurufiah. Ya, kita sudah dipanggil, Tuhan sudah sediakan seperti tempat kita. Ya, tempat kita ini Tuhan sudah siapkan. Untuk apa? Kita sebagai orang panggilan, orang pilihan Tuhan sudah Tuhan siapkan. Jadi kita tidak usah pusing. Ya, dia tanya kepada saya, Bapak sewa atau saya bilang kita sudah diberikan Tuhan satu tempat yang besar. Saya ngomong begitu, oh puji Tuhan. Tuhan sudah siapkan semuanya. Untuk apa? Tinggal di rumahmu. Kita tinggal di rumah Tuhan. Ya, kita tinggal di rumah Tuhan. Kalau kita sudah tinggal di rumah Tuhan, Tuhan sudah siapkan segala-galanya. Ya, saya tidak berpikir lagi tentang yang ada di belakang. Itu ada orang yang mau masuk tidak bisa terkancing. Ada orang sudah mau pergi ke notaris tidak bisa terkancing. Semua terkancing. Jadi orang ini yang punya hanya hubungi sama saya terus. Saya bilang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tunggu waktunya Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah panggil dan Tuhan sudah pilih, pasti Tuhan siapkan untuk memperluaskan. Jiwa-jiwa dari mana? Itu nanti urusan Tuhan. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran. Saya senantiasa menekankan kepada jemaat hidup di dalam kebenaran. Kami akan dipuaskan dengan segala yang baik. Orang kalau sudah dipanggil dan dipilih, dia tinggal di rumah Tuhan. Tuhan akan dipuaskan dengan segala yang baik di rumahmu, kediamanmu yang suci. Jadi hidup kita ini lain, jauh berbeda. Dia tanya kepada saya, kamu umur berapa? Saya bilang, saya membanggakan dengan umur saya yang 63 tahun. Kamu umur berapa? Saya umur 50. Loh, Bapak umur berapa? Kau taksir berapa? Dia bilang sama saya, 55, 60? Tidak. Saya punya umur sudah 64. Mau jalan 64. Ya. Jadi lain, jam terbangnya kan lain. Tinggal berbicara lain. Maka itu Bapak Ibu, lain orang itu kalau sudah dipanggil dan sudah dipilih sama Tuhan, itu lain hidupnya. Ya. Sama juga kalau kita mau artikan dengan rohani. Kalau kita sudah dipanggil dan dipilih, kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Suka beribadah. Itu ada di dalam hadirat Tuhan. Orang kalau suka beribadah, Bapak Ibu, hidupnya itu lain. Ya, roti makanan diberkati, minumnya juga diberkati, penyakit itu dijauhkan. Karena apa? Dia sudah terpanggil sama Tuhan, panggil dan dipilih. Karena apa? Dia suka beribadah, roti makanan. Saya tadi bertanya, aduh gimana ya, kamu kok yang ini kok tidak ada? Iya, kenapa tidak ikut? Iya Pak, disuruh bangun, tidak mau bangun. Ya, tidak mau bangun. Kenapa? Hatinya sudah tidak kepingin lagi untuk beribadah. Aduh, saya bilang ngena sekali ya. Orang itu jangan sampai dia sudah jauh daripada Tuhan. Panggilan Tuhan itu jauh sudah dari dia. Maka itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Coba dikeluarkan. 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Coba. Ya, sebagai teman-teman sekerja kami, menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil sama Tuhan itu kasih karunia. Kalau kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, Tuhan Rasul Paulus bilang jangan kita sia-sia kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Kita abaikan, kita tukar dengan harta duniawi. Saya hanya ingat Esau dan Yakub. Esau mempunyai hak sulung, tapi dia tukar dengan kacang merah, tukar dengan keduniawian. Jangan kita seperti itu. Tapi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mencekam.
Ada begitu banyak kesusahan-kesusahan yang kita harus hadapi. Kalau kita punya rohnya tidak bagus, aduh kasihan sekali. Kita akan gelisah, kita akan bingung karena setiap hari kita melihat sekarang masalah demi masalah. Apa benar sekarang di India panasnya yang sudah begitu luar biasa sehingga jalannya itu semua aspal itu banyak yang meninggal. Kita melihat di Sudan sekarang peperangan yang begitu luar biasa. Rusia dengan ini belum selesai, sekarang Sudan lagi. Ini sudah waktunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita boleh kejar itu dunia untuk makan, minum segala semua. Tetapi jangan kasih mula-mula yang Tuhan sudah berikan sama kita. Kita tinggalkan karena ada di dalam dunia yang fana ini. Kita tinggalkan. Maka itu kadang ada orang. Ya, saya senantiasa berbicara kepada jemaat. Jemaat kalian yang sungguh-sungguh, kalau sampai saat ini belum terjawab doamu, permohonanmu, kamu tidak boleh kecewa. Tuhan itu tidak buta mata. Jangan sampai Tuhan izinkan kamu keterima itu berkat. Kamu dapat itu berkat, kamu sudah lain. Pada waktu dulu kalian susah, kalian lain. Sekarang kalian begini, kalian sudah lain. Jangan, tidak boleh. Harta dunia itu sebentar saja bisa diambil, habis. Tuhan mau ambil saat itu juga habis. Tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita pertahankan. Bapak Toga Sirait berkata senantiasa, Pak, saya ini bukan karena sudah tua. Mohon maaf Pak Toga Sirait. Saya ini bukan karena sudah tua. Yang umurnya 85, 86 yang sebentar lagi udah mati. Jadi sekarang saya takut ke gereja. Saya takut sekarang saya ke gereja terus. Supaya nanti saya mati masuk surga. Tidak itu dia bilang. Saya jaga kasih karunia yang Tuhan berikan sama saya. Bukan karena saya sekarang sudah tua yang sebentar lagi sudah dipanggil. Habis selesai. Saya masuk surga saya takut. Tidak dia bilang. Saya jaga kasih karunia yang Tuhan sudah berikan sama saya. Saya jaga. Saya sudah tidak berpikir yang lain-lain. Tapi saya pertahankan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Coba maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Coba berusaha berpikir tentang itu. Jaga ini kasih karunia. Jangan kita lepaskan tentang dunia ini. Saya hanya merenungkan tadi. Dia katakan kepada saya. Waduh dia bilang. Dipanggil bangun dah mau. Wah sekarang Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Sekarang sudah tidak libur. Tidak ada yang ajak lagi pergi jalan-jalan. Ya di rumah saja sudah. Ya ke gereja. Tapi sekarang kapan lagi jalan-jalan? Nanti lagi jalan-jalan. Ya waktu liburan jalan-jalan. Waktu lebaran jalan-jalan. Sekarang sudah jalan-jalan, sudah ini. Sudah lupa. Mau ke gereja udah tidak bisa lagi. Sudah terikat. Malas. Sumpek di rumah. Ya, saya saat ini sedang menghadapi persoalan-persoalan orang-orang yang di luar. Tuhan izinkan kepada saya. Seperti ini. Mereka susah setengah mati. Setiap hari menangis. Pagi-pagi jam 5 pagi sudah kontak. Om bisa saya kontak om. Bisa saya bilang tunggu saya masih doa pagi. Mereka lagi stres. Benar-benar stres. Karena apa? Rumah mereka ini sudah habis kontrak. Uang untuk perpanjang tidak ada. Dan yang punya rumah itu tanya sama dia, kamu perpanjang? Ya saya perpanjang. Bagaimana keuangannya? Tarso, almarhum punya bahasa tarso. Entar sebentar sore, tarso, besok, lusa, besok, lusa. Jadi dia tarso terus. Dan sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang punya rumah sudah memakai notaris untuk supaya suruh kosongkan rumahnya. Bingung dia, stres dia. Padahal orang ini di situ kita melihat dia mulai salahkan ini, dia mulai salahkan itu, macam-macam. Ya, saya hanya berikan kekuatan kepada dia. Sekarang malah saya kasih masuk dia di dalam grup saya yang ada puji-pujian. Kamu dengar puji-pujian ini. Orang kalau sudah susah bisa kita ngomong.
Tapi orang kalau tidak susah, dah bisa kita omong. Maka itu Rasul Bapak Toga Sirain mengatakan, alangkah sukarnya orang beruang. Dia bilang, bukan beruang, beruang. Ya. Orang kalau sudah susah, baru gampang kita omong. Kalau udah susah, dah bisa diomongi. Maka itu saya bilang apa yang dikatakan Salomo, Tuhan jangan kasihkan sama saya kaya supaya saya jadi sombong. Jangan juga terlalu kasih sama saya miskin sehingga saya dihina orang. Biasa-biasa saja. Ya. Tapi di sini kita melihat rumahnya di dalam 1-2 hari ini dimintakan kosong. Ya, dimintakan kosong. Dia sekarang lagi bingung. Bagaimana ini om, bagaimana nangis. Dan dia mulai salahkan suaminya. Dia mulai salahkan satu persatu disalahkan. Semua disalahkan. Saya hanya kirim sama dia seperti kemarin firman Tuhan yang saya kirim. Jangan khawatir. Dia bilang amin, amin. Om saya mendapatkan kekuatan pada waktu om kirimkan puji-pujian. Kamu dengar itu puji-pujian. Kamu dengar firman Tuhan itu. Kamu dengar renungan keluarga Allah. Iya om saya mendapatkan kekuatan. Karena dia harus disuruh keluar dari rumah itu. Apakah dia orang bodoh? Tidak. Dia adalah orang pintar. S2. Pintar. Ya. Tetapi kita melihat kadang Tuhan izinkan harus menghadapi seperti ini. Kalau kita sampai saat ini masih fine saja, rumah habis kontrak bisa perpanjang, ini mau bayar masih ada uang segalanya semua. Sudahlah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita bersyukur. Tapi kita melihat apa yang dikatakan. Kembali lagi tadi firman Tuhan. Rasul Paulus bilang hatiku terbuka besar-besar untuk kamu. Ya. Terbuka besar-besar untuk kamu. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hatimu. Jemaat itu di Korintus hanya membuka hati yang kecil untuk Rasul Paulus. Membuka hati yang kecil untuk firman Tuhan. Membuka hati yang kecil untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Orang begitu memperhatikan kita. Tetapi kita tidak menanggapi perhatian orang. Karena kita tahu jemaat-jemaat di Korintus punya duit. Jadi hatinya hanya ada di dalam dunia. Jadi orang memperhatikan korban untuk mereka. Semua memberitahukan semua yang terbaik. Mereka tidak buka hati. Seperti Pak Daniel bilang tidur di gereja. Waktu sampaikan main HP. Hei yang sedang tidur. Bangun. Yang sedang main HP. Stop. Ya. Karena ini adalah pesan daripada Tuhan. Ingat minggu lalu yang saya sampaikan tentang apa? Berjaga-jaga. Sekali lagi, ingat minggu lalu yang saya sampaikan tentang apa? Berjaga-jaga. Karena Tuhan taruh di dalam hati saya. Beritahukan kepada jemaat kamu harus berjaga-jaga. Karena kamu tidak tahu pencuri itu datang pada tengah malam. Persoalan itu akan datang pada waktu kamu tidak sangka itu persoalan datang. Maka itu kita harus berjaga-jaga sehingga pada waktu kita menghadapi persoalan kita bisa tenang. Saya berpikir Tuhan, kau suruh saya sampaikan kepada jemaat untuk memberitahukan kepada jemaat berjaga-jaga. Besok lusa Ivon telepon. Om, sibuk om. Apa Ivon? Tidak ada apa-apa, biasa saja. Kenapa? Hengki sakit om. Lu sakit apa Fon? Ini dia begini. Mendadak saja. Mereka orang berdua sedang pergi sama-sama. Mencari sepatu. Dan pulang di situ Hengki mulai ngomong, aduh mak kok rasanya nyeri di belakang. Seperti pencuri tengah malam tiba-tiba itu muncul. Aduh mak, coba kita makan dulu. Makanlah mereka. Sesudah makan, selesai makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya. Muntah. Pulang ke rumah. Ini kan juga satu masalah. Gimana om? Bagaimana om? Hati ini kita harus berikan. Saya bersyukur anak-anak saya.
langsung. Untung ada ponaan-ponaan dokter-dokter, ada yang spesialis tamatan di Cina, ada spesialis tamatan di Airlangga, ada spesialis yang tamatan di Udayana, segala semua. Jadi langsung ditanyakan kepada mereka. Ini bagaimana? Langsung keputusan pergi ke rumah sakit, dan malam itu juga kita harus ke rumah sakit. Nah, kita melihat ini keputusan. Dokter ambil keputusan ini batu di ginjal atau batu di empedu. Ini keputusan. Apa yang dikatakan? Operasi. Ya, Ivon ini kan bukan orang bodoh. Tanya. Sebentar sudah tanya ini, dokter ini, tanya lagi dokter ini. Dicatat semua. Waduh, mati. Sesudah itu bukan itu aja. Mbak Google ditanya sekali. Mbak Google ini gimana? Ditanya sekali. Di situ kita melihat ambil keputusan-keputusan, tapi akhirnya keputusan tidak operasi. Pulang saja. Ya. Dan kita melihat harus duitnya keluar berapa banyak, cucu. Ya. Kita hati-hati. Kalau kita masih diberikan sehat, tapi Tuhan izinkan semua ini terjadi. Tapi Tuhan berikan jalan keluar. Dan sampai saat ini dia pulang. Dia pulang. Nah, disinilah pulang. Mulai dikasih arahkan tentang ini, tentang ini. Kemarin langsung Andre beli obat itu. Langsung beli. Josi, bawa pulang. Kasih sama mama. Suruh papa minum. Jangan tanya Mbak Google lagi. Minum sudah ini. Ini kan sudah ada contoh-contoh orang-orang yang minum ini. Bahkan kemarin saya berbicara dengan ada sepupu juga yang pernah mengalami. Dia bilang tidak usah pusing, dia bilang. Makan buah apel. Apel hijau yang asam itu makan. Pagi makan 2, siang makan 2 sebelum makan. Sore makan 2, malam makan 2. 1 hari 8 biji. Ya, tapi Tuhan sudah siap. Yang tadi saya ketemu dengan orang itu. Orang yang takut akan Tuhan. Ya Om, silakan Om datang. Kapan lagi? Ayo Om. Ya, dia punya kebun. Saya sudah ngomong tadi pagi. Om tinggal ambil bawa pulang nanti Om. Kalau tidak saya kirim. Besok kami panen kurang lebih ada 100 ton lebih. Kami akan ekspor, bisa ambil bawa pulang. Jadi kita melihat perhatiannya itu yang begitu luar biasa. Maka itu kita kan tidak tahu bagaimana ini hidup. Kita harus berjaga-jaga. Waktu karena tidak berjaga-jaga, waktu kita ketemu masalah, kita bingung. Yang punya rumah ini bingung. Sampai tadi pagi masih Om bisa saya kontak. Setiap pagi yang harus cari saya. Karena apa? Firman Tuhan katakan orang itu hidup paling berat pada pagi hari. Setiap pagi. Dan saya harus memberikan dia kekuatan. Bicara sudah kasih kekuatan. Kasih kekuatan. Karena dia tidak mampu. Dia berpikir gimana nanti kalau saya keluar. Saya mau tinggal di mana? Saya mau tinggal di mana? Padahal mamanya punya rumah besar. Ada di Sidoarjo. Suruh dia tinggal. Tidak mau. Keras kepala. Orang itu kadang keras kepala, diomongi dah mau. Ya, dah mau. Ya sudah, jadi mamanya sendiri, adiknya sendiri berbicara kepada saya, tidak apa-apa Om, biar mentok dulu, tidak bisa lagi dan dia akan kembali. Ya sudah disuruh keluar, kembali saya bilang ke rumah mama. Mama sendiri seorang diri, kamu harus tinggal bersama-sama, tapi kan tidak mau. Orang pintar. Ya, tapi kita melihat seperti ini. Hatinya tertutup. Ya. Rasul Paulus bilang, hatiku kubuka kepada engkau lebar-lebar, tetapi hatimu tertutup. Tadi Pak Daniel ngomong, Tuhan, ya, anak saya David. Tuhan, anak saya David. Kau tolong Tuhan supaya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia jalan bertuntun dengan Roh Kudus. Percaya kalau macam begitu hatinya terbuka. Kadang banyak orang hatinya tertutup. Aduh, jangan.
Di dalam segala segi hidup hati kita ini jangan tertutup. Mari kita jadi orang yang fair, terbuka. Ya. Saya ketemu dengan orang ini. Langsung saya bicara sama dia. Kamu kerja apa? Ya, saya kerja apel. Dia mulai menceritakan. Dia anak tunggal. Oh ya, Om kerja apa? Saya hamba Tuhan. Waktu bilang saya hamba Tuhan karena dia mengerti firman Tuhan. Langsung dia bilang, Om. Dia tadi bahasanya itu. Om, ya. Dia adalah jemaat yang ada di Batu. Om langsung punya sopan santun. Ya. Saya bilang kamu punya kebun ini hasilnya bagaimana? 3 bulan 300 ton. Ya. 3 bulan 300 ton. Saya sudah punya pemikiran. Siapa jemaat yang saya mau kenalkan? Ya mungkin kalau kita bisa dapat, kita bisa jadi suplainya dia. Mau? Boleh saya kenalkan? Boleh Om. Yang mana Om mau kenalkan? Tetapi supaya tahu Om, di Surabaya hanya satu saja yang saya kasih. Satu toko buah yang besar yang ada di Surabaya itu. Jakarta 80% supermarket semua ambil punya kami. Sedangkan yang sisa kami buang ke Malaysia dan buang ke Singapura. 3 bulan 300 ton. Kalau 300 ton kali 46.000, tidak usah 406.000, 40.000 saja. Kemarin sebentar Bapak Ibu itu di depan ada apel ya. Pulang boleh ambil. Tapi ini apel bukan apel yang dari Batu. Yang orang ini tidak. Ini apel ini teman saya kirim. Ya, dia punya gudang besar. Semua buah. Tinggal dia bilang, Pak, saya ambil Pak, saya keluarkan. Mohon maaf kalau ada yang luka-luka, ada yang sedikit busuk, tidak apa-apa Pak ya. Ambil saja, bisa dipotong dan bisa dimakan. Ya, tidak apa-apa saya bilang. Saya tanya kepada yang panti dan lain-lain, kamu, tidak apa-apa dia bilang, kita mau, kita tidak pernah makan kayak macam begini. Ya, kemarin dia kirim banyak, kita sudah siapkan, dan ini masih ada. Besok dia kirim lagi, besok saya kirim lagi, dia bilang, berdoa. Ya, nanti jemaat pulang, silakan ya, ambil. Kalau ada yang ada ini jangan marah. Kita ucap syukur, kita terima saja, bukan barang bosok yang dia kasih, tetapi dari gudang itu dia keluarkan. 2 dos dia bawa ke sini. Ya, mereka ini kan apel-apel ini kan mereka impor. Ya, di dalam itu 2 dos dibawa ke sini. Nanti tolong ada plastik-plastik, silakan ambil, bawa pulang. Bawa pulang. Berdoa kalau bisa kasih habis. Tidak habis sekarang, habis sore nanti. Ambil saja bawa pulang. Berdoa lagi. Minggu depan lagi. Ada buah apa? Barusan dia kirim pisang, dia kirim jeruk, dia kirim apa. Kami bagi. Kita lihat itu, kami bagi. Saya berpikir itu Tuhan kita luar biasa. Saya berpikir hari liburan ini ya cukuplah karena katanya bahan tidak ada, pasar tutup. Ya sudah, yang ada bahan ini hanya kacang hijau kerjalah, kacang hijau dibikin campur bubur jadi kacang hijau bubur. Saya berpikir begitu, tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama liburan ini kami bagi Tuhan kasih kirimkan berkat luar biasa. Kurma 1 dos besar, berapa uang kurma? Pisang begitu banyak, berapa ini uang pisang? Jeruk sekian banyak, berapa ini jeruk? Apel sekian banyak. Cifung bilang, Pak, ini apel, saya pergi di Alfamart, 2 biji 40.000 katanya. 2 biji 40.000. Waduh. Ya. Tiffany bilang, aduh Su, di papaya lagi. Oke, sorry. Saya pergi beli juga. Saya baru ambil 1 biji, minta berapa? 22.500 ya? Atau 25.000? Berapa? 25.000 1 biji. Tiffany bilang, pray, gak makan, gak apa-apa. Biar makan untuk hari ini saja yang bagus. Disimpankan sama dia, mana ada. Ini kita lihat 2 dos besar apel. Ambil sebentar, jangan bersungut-sungut. Apa ini? Ada buah Xiangli, ya, ada buah pir Korea punya. Dikirimkan. Pak, Senin saya kirim lagi Pak ya. Dia ngomong begitu. Ya berdoa. Kalau saya percaya jemaat-jemaat Tuhan, masih pun ada sedikit ini kita maklumi namanya di gudang es. Ya,
Kirim 2 dos, 2 dos, 2 dos. Berapa duitnya? Hari Jumat saya pesan dia pisang sama ini. Sedikit saja uang. Kita harus bayar berapa? 755.000. Jadi Bapak Ibu yang ikut sumbang itu 50.000, ada yang 100, itu uang kumpul semua itu saya belikan. 755.000 beli pisang, beli buah, beli apa, untuk apa kirim ke panti. Mahal ini buah-buah. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus. Ya. Seperti Tuhan Yesus juga berkata kepada ahli-ahli Taurat, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, sudahlah kamu, saya sudah berikan hati saya ini kepada kamu. Selebar-lebarnya, tetapi kamu buka yang kecil saja. Pada waktu saya sampaikan, kamu abaikan, kamu tidur, kamu main HP. Sudahlah, dikatakan sekarang ini bukalah hatimu. Hai anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Bisa diartikan juga bertobat. Waktu disampaikan, waktu diajarkan, dengar ini. Jangan kamu tutup hatimu. Buka hati selebar-lebarnya. Kalau kita mau. Kebanyakan banyak manusia kan tidak mau. Diomongin, dinasihati kan tidak mau. Marah kebanyakan. Ya. Tapi bersyukur kalau masih ada orang yang diomongi masih mau dengar. Mau dinasihati, mau dengar. Kemarin, pagi-pagi, saya tiba-tiba diingatkan waktu doa pagi. Waktu doa pagi ini, tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hati saya. Kamu lihat anak ini. Dia mulai minggu lalu, dia tidak pernah ikut aksi peduli lagi. Biasanya dia pasti bikin aksi peduli. Pasti dia kasih. Minggu lalu dia sudah tidak pernah lagi aksi peduli. Kamu lihat anak ini. Ya. Minggu ini juga pasti dia tidak ini. Jadi Tuhan, masa saya mau tegur, kamu tegur dia. Saya minta dulu. Jangan sampai saya berbicara, orang marah. Kan ada orang kalau hatinya belum kebuka, diomongi pasti apa? Marah. Ya kan? Pasti marah. Selesai ibadah pagi, saya telepon kepada dia. Saya bilang mohon maaf ya. Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya kan tidak tahu. Kamu minggu lalu tidak ikut aksi peduli. Biasa dia paling rajin. Kamu minggu lalu tidak ikut aksi peduli. Dia katakan. Iya, dia bilang saya lupa. Senang saya. Berarti kan dia tidak marah sama saya. Saya lupa, dia bilang. Saya lupa, dia bilang. Oh, kamu lupa. Iya, dia bilang. Kapan kamu ingat? Tadi ini, dia bilang. Berarti Tuhan jamah hati saya, Tuhan jamah orang ini. Saya lupa, saya lupa, saya lupa. Ya sudah, saya bilang. Minggu ini juga kamu lupa. Iya, dia bilang saya lupa. Jadi gimana? Sekarang ini saya lakukan. Saya hanya ngomong kepada dia. Kamu kalau mau berikan ya itu aksi peduli ya hari Jumat pagi-pagi kalau ada kamu kirim. Jangan kamu tunggu dulu hari Sabtu atau hari Minggu malam baru kau kirim, tidak ada gunanya saya bilang. Kau kirim itu hari Jumat karena itu mau dipakai untuk aksi peduli. Kau kirim hari Sabtu, kirim. Ya, harus saya bilang. Ya. Dan yang saya omong sama dia tidak marah. Kalau orang yang tertutup hatinya kan waktu diomongi kan pasti marah. Jadi ada di antara Bapak Ibu yang tidak pernah saya berbicara, itu berarti Tuhan belum mengetuk hati saya karena Tuhan tahu. Kalau saya berbicara mungkin bisa dimarahi. Daripada berdosa sama hamba Tuhan, ya saya diam. Tetapi disitulah Tuhan taruh kepada saya. Berbicara, iya dia bilang. Saya lakukan. Tadi pagi lagi. Bapak Ibu, Tuhan taruh 2 orang untuk saya menegur.
Saya panggil sama mereka. Pertama saya duduk di sini jam 5. Saya mau telepon. Tidak. Nanti saya telepon kan tidak enak. Saya tunggu dulu. Dia datang ke sini. Dia datang, saya tanya kepada dia. Kamu kalau berikan aksi peduli, kau harus berikan dengan ketulusan. Ya. Karena itu kita sudah anggap anak, kita berbicara. Kau berikan dengan ketulusan. Seberapa kau mampu kau berikan. Ya, baik. Perpuluhanmu bagaimana? Nah, ini kalau berbicara soal perpuluhan ini kan paling berbahaya. Kamu kalau sudah terima itu perpuluhan, uangnya Tuhan, saat itu jangan kau tahan-tahan. Kau sudah terima saat itu juga kau kembalikan uangnya Tuhan. Saat itu kau terima, kau kembalikan langsung uangnya Tuhan. Jangan kau tahan-tahan. Karena banyak orang sudah terima itu dia tahan. Jangan kau tahan, kau kembalikan, dia jawab iya. Kamu sudah dapat ini, kembalikan haknya Tuhan. Ya, iya. Karena apa? Hatinya terbuka. Coba kalau orang yang hatinya tidak terbuka, kita bicara pasti marah. Pasti marah. Loh, perpuluhan untuk apa? Perpuluhan sekarang pekerjaan kita ini banyak adakan kepada orang-orang lemah. Saya ikutkan jemaat-jemaat ini. Ya. Saya ikutkan jemaat-jemaat ini. Bapak Ibu punya semua yang berikan. Saya kasihkan semua untuk orang-orang lemah. Saya ngomong. Dan satu lagi saya tegur lagi ada satu orang. Karena saya tahu. Saya bilang kenapa kamu sudah isi namamu di dalam aksi peduli. Sekali lagi. Kenapa kamu sudah isi aksimu dalam peduli. Tapi kau tidak masukkan. Kau tidak masukkan. Itu dana, hanya isi toh. Dia jawab, iya bukan saya. Tapi yang bagian kirim uang kan kamu. Kamu juga ada di situ kan? Iya, dia bilang. Jadi saya bilang kalau sudah diisikan namamu di dalam situ, segera uang itu dikirim. Jangan ditahan-tahan. Tunggu dulu tidak. Kan banyak orang sudah diisi 2-3 hari, kalau bisa hari Minggu, hari Senin ditegur dulu, baru dikirim. Jangan, saya bilang. Sebab kita sudah komit sama Tuhan, kita lakukan. Ini sekarang kita yang dalam gereja ini kan proyek besar. Jangan kita lihat jemaat seperti ini saja. Saya tidak pernah khawatir. Saya melihat itu bagaimana Tuhan punya acara yang luar biasa. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada orang yang bisa kebuka hati. Makanya Tuhan bilang melalui Rasul Paulus. Hai jemaat di Korintus, buka hatimu lebar-lebar. Wahyu 3 ayat 20. Orang ini sudah dihajar, dihabis-habisan, dihajar. Sampai Tuhan bilang relakanlah hatimu bertobat. Tetapi di dalam ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya. Tuhan bilang, buka hati ini. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong hatiku yang keras ini buka Tuhan. Orang kalau keras hati, tidak bisa diomongi, dia akan mati di padang gurun. Betul kan? Bangsa Israel itu mati di padang gurun karena apa? Keras hati, diomongi Musa, dia tidak mau, dia lawan terus. Keras hati. Kita berdoa, firman Tuhan itu ya dan amin. Beberapa jemaat saya melihat ada beberapa keras hati. Ya. Kemarin sempat saya guyon. Saya bilang ini nanti waktu dia ambil ini apel segala semua. Saya bilang ini nanti minggu depan ada apel yang KW1. Yang number 1. Kami bawakan ke sini. Apel ini dia katakan, Om yang makan ini orang-orang kaya. Kita ini kan orang-orang kaya, maka itu kita siap diberkati. Yang makan ini orang-orang kaya. Apel ini besar, 46.500 per kilo. Itu hanya 3 biji atau 2 biji setengah. Ya, tapi apel ini asam. Apel ini asam. Makan itu asam. Jadi kalau asam bagaimana? 3 biji apel di jus, ditambah dengan wortel itu Lisian paling jago.
Maka suka makan apel yang sampai badan. 3 biji sama wortel, tambah ada satu lagi saya lupa dia ngomong. Di jus, itu untuk jantung, itu untuk batu di ginjal, itu untuk diabetes, itu untuk itu. Di jus dia bilang. Ini orang-orang kaya yang ada di Indonesia ini, mereka kebanyakan banyak tidak mau makan yang manis-manis. Kemarin saya habis renang, karena persis di sebelah ada supermarket hoki. Saya masuk di situ. Saya melihat yang belanja di situ kan orang-orang yang duitnya tidak berseri. Saya bilang, kira-kira Om, apel apa yang bagus? Ini apel yang asam-asam, ini bagus. Jangan makan yang manis-manis. Kalau manis-manis tidak baik, ini yang asam-asam. Oh ya, ini apel ini. Saya persis ada di situ apel itu. Saya kasih tunjuk. Ini bagus, dia bilang. Makan, bukan saya mempromosikan, ini bagus. Ini untuk kesehatan. Kembali lagi, yang terakhir kita melihat. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ini Tuhan pesankan kepada kita. Coba terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari dikatakan di sini, Bapak Ibu, coba kita melihat terjemahan sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Janganlah mau menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cocok. Mana mungkin kebaikan berpadu dengan kejahatan. Tidak mungkin terang bergabung dengan gelap. Jadi Tuhan pesankan kepada kita jemaat-jemaat Tuhan. Ya, ini berbicara tentang pasangan hidup. Ini berbicara tentang pasangan-pasangan teman. Ya, Pak, apa kita tidak boleh kumpul dengan orang-orang dunia? Boleh, kita harus berhati-hati. Jangan sampai orang-orang dunia itu kembali kepada kita. Jadi roh-roh orang dunia itu kembali. Ya, tapi juga untuk pasangan hidup. Tadi kita dengar Pak Daniel bilang, tolong Pak supaya anak saya didoakan, dia dipenuhi Roh Kudus. Ya, supaya Roh Kudus yang memimpin dia. Agar supaya dia diketemukan yang baik. Kita dengar tadi waktu doa. Dia nangis kan? Dia nangis. Pak Daniel, apa yang kau mau berbicarakan? Dia nangis. Tuhan tolong pasangan hidup. Ya, dia pada waktu dia sakit. Apa yang kau mau ingin? Dia bilang, saya hanya kepingin supaya anak-anak saya ada di antara yang sudah menikah, akan menikah, sudah menikah. Saya ada kepingin, itu orang tua. Tetapi jangan cari pasangan yang tidak cocok. Jangan. Kalau kalian dapat yang tidak cocok, amsyong kalian. Ya. Berapa banyak orang rohaninya tidak bagus. Ya. Dia cari orang-orang kaya. Oh, ini orang kaya, saya datang kepada dia, tak tarik sama saya. Bukan kita yang tarik, dia yang tarik sama kita. Sekali lagi, bukan kita yang tarik. Wah, ini orang kaya, saya datang. Saya tinggalkan seperti Esau, tinggalkan hak kesulungannya. Lepaskan, kasih sama Yakub. Hak kesulungannya, kasih karunia yang sudah dapat, dilemparkan semua. Saya pergi, saya cari itu karena dia kaya. Sudah kaya, dapat. Tidak ada kecocokan. Rumah tangga kaya neraka. Coba Lindu masih kecil. Sudah besar, kamu cari yang tidak seimbang. Rohani yang tidak bagus. Anak bukan anak Tuhan. Tapi banyak anak Tuhan. Anak Tuhan yang duniawi kan banyak. Tapi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Ya, coba dapat dengan kumpulan-kumpulan yang tidak benar. Nangis ibumu. Nangis. Karena apa? Orang kalau sudah menikah, bagaimanapun pasti dia kumpul dengan istrinya. Apa kata istri, apalagi kalau laki-laki yang tidak punya pendirian, seperti kebot tusuk hidung, nangis. Coba kalau seumpama sekarang, ya kita dapat laki-laki juga yang tidak takut sama Tuhan. Bagaimana?
Habis kita. Oh, tak tarik sama saya. Tidak ada cerita tarik-tarik. Tidak ada. Tidak ada ceritanya tarik-tarik. Sudah pengalaman begitu banyak yang saya lihat. Tidak ada. Maka itu yang Tuhan minta. Sesama. Ya, yang sudah bertumbuh. Yang lahir baru. Jalannya cocok. Pikirannya cocok. Hatinya cocok. Itu enak. Kadang bersatu gereja saja juga berbeda kok. Satu gereja juga berbeda. Saya juga kadang berpikir-pikir, wah ini dunia ini tambah hari tambah edan. Dah edan dah kedumen. Maka itu kalau kita mau cari kita harus berdoa saja sama Tuhan. Tuhan jangan sampai pasangan salah. Tuhan kalau kita ketemu orang jahat. Memang itu perempuannya jahat. Dia provokator suaminya. Bisa mengusirkan semua yang ada. Maka saya senantiasa berbicara dengan jemaat, kamu ingat ya, kamu jadi istri tidak boleh jahat ya. Meskipun mereka jahat, kamu tidak boleh jahat ya. Sebab kalau kamu jahat, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Jangan ya, tidak boleh jahat ya. Sebab apa yang kau buat nanti kau tuai. Jangan, tidak boleh jahat. Ingat ya. Saya senantiasa ingat, kadang-kadang orang itu kan dendam. Melihat pada waktu pacaran, wah ini kurang ajar dan awas kamu ya. Tunggu kamu ya, nanti kamu sudah tua. Saya masukkan sama kamu di panti asuhan. Pupung gembala saya kenal di panti asuhan. Panti asuhan mana saja kita tinggal telepon, masuk. Telepon masuk. Ya, awas kamu tak masuki ya. Jangan saya bilang ya. Ingat ya, tidak boleh jahat jadi orang. Nah ini penting di dalam gereja mengajarkan seperti itu. Tidak boleh jahat. Tidak boleh jahat. Ya. Jadi kita mari. Saya tutup dengan satu kesaksian. Bapak Ibu. Saya ketemu satu keluarga. Orang ini kok rumah tangganya kok kayak kapal pecah. Rumahnya di satu tempat yang besar. Gedongan. Parkir mobilnya basement. Turun ke bawah. Mobil yang ada semua mobil mewah-mewah. Tapi hanya berbicara dengan saya tangisan toh, nangis toh. Karena apa? Suaminya tidak cocok dengan dia. Saya tanya, kenapa engkau bisa menikah dengan dia? Engkau rohaninya bagus, kenapa kau bisa menikah? Dia bilang, inilah sudah saya salah. Nasi sudah jadi bubur. Pada waktu itu saya berpikir dia tidak di dalam Tuhan, saya di dalam Tuhan, saya bisa tarik sama dia. Ternyata saya yang ditarik, kau ikut saya. Waktu pertama pacaran oke, tapi waktu sudah menikah ditekankan kau harus ikut saya. Ya sudah menikah, sudah nasi jadi bubur, saya harus ikut. Ternyata pada waktu saya ikut dengan dia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya dilarang tidak boleh ke gereja dan lain-lain. Akhirnya bapak saya yang gendeng. Bapak saya mau bunuh diri. Dan di situ waktu mau bunuh diri, bapak saya melihat Tuhan Yesus ada di situ. Sehingga tidak jadi bunuh diri. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pada waktu mau bunuh diri di situ, dia bertobat. Dia bilang, ya saya bertobat. Dia minta kepada suaminya, saya harus kembali. Mau cerai terserah. Dia ambil keputusan. Ya, apa yang terjadi? Oke, silakan. Nah, sekarang dia kembali. Dia di rumah kayak neraka. Suaminya sudah tidak mau ambil pusing, perempuan gondol wewe di luar ada, sering mabok dan lain-lain. Sampai dia ngemis datang kepada suami, tolong saya ini, salah apa sama kamu, salah apa sama kamu. Suaminya hanya ngomong satu, kembali ikut saya. Sudah punya anak, 3-4 orang, kembali ikut saya. Dia bilang tidak bisa, dia bilang ya sudah kau hidup seperti ini aja. Mau cerai, oke, segalanya semua. Dan dia katakan kepada saya, apa yang saya harus perbuat? Saya bilang hanya kunci, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, doa. Pasti. Sebab nasi sudah jadi bubur, kenapa kau ambil pasangan yang salah? Yang kedua, beberapa saat yang lalu saya sudah cerita. Pada waktu itu saya pergi ke di Batu.
Pada waktu kami tinggal di sana, ada satu keluarga suami istri. Suaminya di dalam dibawa cerita, sombongnya ampun-ampun. Iya, dan saya tahu dia kerja kapal dan lain-lain. Saya tanya istrinya hanya di atas, hanya menangis toh. Waktu mau pulang, istrinya langsung sudah naik di mobil. Dia taruh saja di mobil. Anaknya tidak anggap sama mamanya. Dan apa yang terjadi? Saya bilang, kenapa harus begini kamu? Dia bilang, saya ini dulu anak Tuhan. Saya ikut dia, mohon maaf. Saya ikut dia. Dia ini orang berduit, punya kapal. Orang Ambon sana, Dobo. Ya. Oh, habis itu selesai. Oke, saya ikut dia. Habis saya ikut sama dia menikah sekarang semua. Saya ini diterlantarkan. Penghinaan demi penghinaan yang ada sama saya. Bahkan anaknya yang mama melahirkan dia, mengandung 9 bulan 10 hari, anak dan anggap sama anak mamanya lagi. Lebih menganggap kepada bapaknya. Mamanya tidak dianggap. Jadi mamanya hanya menangis. Saya bilang, air matamu ya sampai kering, dia bilang, saya hanya menangis. Jahatnya minta ampun. Maka itu inilah, tidak ada gelap dengan terang itu bisa jadi satu. Ya, tidak ada gelap dengan terang itu bisa jadi satu, tidak ada. Maka itu sebelum kita cari pasangan, kita harus pikir baik-baik dulu, berdoa. Jangan kita lihat dengan hartanya, kita lihat manusia, karakternya juga kita perlu lihat. Sebab apa? Satu kali kita dapat salah, seumur hidup kita akan susah. Sekali lagi, satu kali kita dapat salah, seumur hidup kita akan susah. Karena di dalam ajaran kita ikut Yesus tidak ada berbicara cerai. Selain kematian. Ini orang yang berbicara sama saya, dia sudah menikah 3 kali. Ketemu satu tidak cocok cerai. Ketemu satu tidak cocok cerai. Ketemu satu tidak cocok cerai. Sekarang mau lagi. Wah, saya bilang ini luar biasa. Karena dia boleh dibebaskan sampai 4-5 kali. Tetapi kalau kita hanya sekali saja, tidak boleh lagi. Oke, saya tidak perpanjang. Firman Tuhan sudah disampaikan. Sore nanti kita akan mendengar lagi apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Mari saya minta pemusik, singer. Ya, saya